syarat ini sebenarnya udah nggak relevan. Sebenarnya kita perlu juga keluar dulu dari konsep disabilitas. Kita pakai konsep yang secara umum aja. Bahwa dalam pendekatan hak asasi manusia, mendasarkan sebuah kebijakan atau mendasarkan sebuah penilaian terhadap seseorang karena kondisi kesehatannya itu diskriminatif. Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk like and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Bang Fajri Nur Syamsi. Jadi beliau ini adalah peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Dan beliau ini juga ternyata adalah senior aku di Fakultas Hukum, tapi aku baru kenal justru setelah beberapa tahun di sana. Dan kenapa aku memilih untuk ngobrol-ngobrol sama Bang Fajri ini? Karena beliau adalah salah satu orang yang turut serta dalam proses pembuatan RUU disabilitas sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang, dan sekarang juga masih aktif di kelompok kerja undang-undang disabilitas tersebut. Kayaknya segitu aja perkenalannya. Mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu profil Bang Fajri itu seperti apa. Nah, yang aku penasaran banget sih, karena sekarang ini kan aku lagi cukup concern sama isu permasalahan yang ada di proses pendaftaran CPNS, dan sampai proses setelah mereka diterima jadi CPNS pun juga ternyata masih ada masalahnya ketika akan proses pengangkatan sebagai PNS gitu ya Bang. Nah, aku tuh pengen tahu dulu sebetulnya definisinya disabilitas yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu seperti apa sih, dan kayak dasarnya menggunakan definisi itu tuh diambil dari mana ya dulu cerita awalnya gitu. Oke, langsung aja ya Handira ya. Terima kasih sudah diundang di vlog ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini terkait dengan isu disabilitas. Ya kalau terkait dengan definisi, memang kalau kita lihat di Undang-Undang 8 2016 itu definisi yang ada itu terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, kalau dilihat dari definisi ini sebenarnya ada beberapa bagian ya yang perlu dipahami secara berurut gitu kira-kira ya. Yang pertama itu gitu menjelaskan tentang situasinya, yaitu ada keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang menjadi khas gitu ya, bahwa hambatan itu terjadi secara lama bahkan cenderung permanen gitu kira-kira. Nah, kemudian hambatan itu bukan dimaknai sebagai hambatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik saja, tetapi mengalami hambatan juga dalam berinteraksi dengan lingkungan. Gitu. Jadi ada dampaknya setelah itu. Jadi tidak berhenti di kondisi fisiknya, kondisi fisik, mental, intelektual, dan sensoriknya, tapi hambatan itu berdampak kepada hambatan juga terhadap hambatan sosial dan terhadap lingkungannya, sehingga dia nggak bisa partisipasi secara efektif. Nah, jadi ada keterkaitan antara kondisi dan situasi dampak yang terjadi. Nah, definisi ini sebenarnya diambil dari CRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang Indonesia juga sudah ratifikasi gitu ya di 2011, di Undang-Undang 19 2011. Jadi, nah definisi ini sebenarnya bukan definisi yang kaku gitu ya. Kenapa? Karena konsep disabilitas itu berkembang terus. Kondisi hari ini itu bisa jadi beda dengan situasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu sebenarnya definisi ini sangat luas, sangat fleksibel dengan menyesuaikan dengan situasi. Yang pasti ada kombinasi antara dua tadi, ada kondisi secara
apa kondisinya, lalu kemudian dampak dari kondisi itu, dan kemudian menghasilkan hambatan. Kira-kira gitu kalau Scarlett. Kalau yang aku sempat tahu itu kan ada perbedaan konsep ya antara Undang-Undang Penyandang Cacat yang lama itu yang nomor 4 tahun 97 sama nomor 8 2016. Kalau yang undang lama itu kan lebih kayak charity base gitu ya. Sedangkan yang di Undang 8 2016 ini lebih rights base gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau perbedaan yang paling mendasar itu perbedaan terkait dengan bagaimana pendekatan pengaturan, pendekatan norma yang coba dihadirkan oleh kedua undang-undang itu. Kalau di 97 jelas bahwa apa masalahnya, solusinya adalah belas kasih, solusinya adalah bantuan sosial, kira-kira gitu. Makanya dulu lebih banyak tuh pasti yang namanya disabilitas atau dulu masih dibilang penyandang cacat tuh pasti berurusannya lebih kayak sama Kementerian Sosial, sama Dinas Sosial kayak gitu ya. Betul, karena solusinya apapun situasi disabilitas, solusinya bantuan sosial gitu. Jadi dianggap pasti miskin lah, kira-kira gitu. Jadi bahwa misalkan kebutuhan atas pendidikan penyandang disabilitas itu adalah pemberian dari negara, bukan hak dia, tapi itu pemberian. Kalau itu ini lama paradigma lama. Nah, sedangkan di Undang-Undang 8 2016 semuanya itu dimunculkan sebagai hak. Penyandang disabilitas itu seorang manusia, warga negara yang setara dengan warga negara dan manusia lainnya. Gitu. Sehingga dia memiliki hak yang utuh, dia memiliki hak untuk dipenuhi, dihormati, dan kemudian dilindungi haknya itu. Nah, itu perbedaannya dari kedua undang-undang itu. Dengan adanya perbedaan itu, ada efeknya nggak sih misalnya terhadap akses disabilitas terhadap pekerjaan? Sebagai contoh, karena kasus yang sekarang lagi marak terjadi ini kan dalam persoalan CPNS ya, karena itu juga bagian dari pekerjaan. Itu ada korelasinya nggak sih? Ya, khusus untuk hak atas pekerjaan, dalam memandang hambatan, dalam memandang solusi itu ada perbedaan, gitu ya. Yang pertama, kalau di cara pandang charity B di undang-undang yang sebelumnya itu karena dibungkusnya semua dalam konteks bantuan sosial, jadi hak untuk atau seseorang penyandang disabilitas bekerja itu adalah pemberian. Jadi karena pemberian tidak ada keleluasaan untuk seorang penyandang disabilitas memilih sesuai dengan keahliannya, kira-kira gitu. Misalkan saya ambil contoh, seorang penyandang disabilitas diberikan keahlian dalam konteks rehabilitasi gitu ya, pasti dipilihkan, misalkan menjahit atau pijat begitu ya. Tidak ada salahnya dua keahlian itu, tetapi permasalahannya adalah keahlian itu didapat bukan karena pilihan si penyandang disabilitas, tapi sudah disediakan. Betul, karena paketnya cuma ada itu, kira-kira gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau basisnya hak, dia sangat bergantung kepada kemampuan, kemauan, minat dari si penyandang disabilitas. Jadi apa yang peluang untuk seorang penyandang disabilitas masuk kepada dunia kerja itu harus dibuka seluas-luasnya. Tidak bisa kemudian disabilitas hanya bidang ini saja ya, yang lain nggak boleh. Gitu, itu nggak bisa. Nggak boleh dibatasi gitu ya? Nggak boleh dibatasi. Kemanapun penyandang disabilitas memilih atas dasar pilihan dia, kewajiban negara adalah menyediakan apa yang disebut misalkan aksesibilitas, apa yang disebut akomodasi yang layak. Gitu. Sehingga apa? Sehingga setiap pekerjaan itu bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan aku dan pertanyaan banyak orang juga itu terkait tentang konsep disabilitas dan konsep orang sakit. Karena itu tuh menurut aku sering banget jadi penghalang atau jadi permasalahan gitu. Terutama misalnya ketika kita mau mendaftar seleksi CPNS, terus misalnya nanti kita membuat surat keterangan disabilitas dari rumah sakit, ada beberapa rumah sakit atau dokter yang masih menganggapnya ya disabilitas itu orang sakit gitu, atau juga ketika lagi proses verifikasi jenis disabilitas di instansinya juga sama kayak gitu, ada jenis disabilitas tertentu yang malah dianggapnya orang sakit bukan disabilitas, jadi nggak layak. Nah, terkait dengan syarat ini kan terkait dengan sebenarnya syarat sehat jasmani dan rohani ya.
Nah, ini yang apa menurut saya di alam atau di perkembangan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia sekarang ini, syarat ini sebenarnya udah nggak relevan. Sebenarnya kita perlu juga keluar dulu dari konsep disabilitas. Kita pakai konsep yang secara umum aja, bahwa dalam pendekatan hak asasi manusia mendasarkan sebuah kebijakan atau mendasarkan sebuah penilaian terhadap seseorang karena kondisi kesehatannya itu diskriminatif. Itu dulu kita coba paham. Jadi bahwa ketika dilakukan sebuah seleksi, terutama terkait dengan untuk sebuah pekerjaan dan mendasari seleksi itu terhadap kondisi medis, kondisi kesehatan, itu diskriminatif, gitu. Karena setiap orang itu nggak bisa memastikan kondisi kesehatannya. Dia bisa prepare, dia bisa olahraga gitu ya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau sakit dan bisa menolak ketika dia diberikan kondisi sakit. Iya. Oleh karena kondisi situasi itu bahwa tidak bisa sebuah seleksi itu mendasarkan kondisi kesehatan. Nah, yang bisa dilakukan adalah ketika seleksi tidak mendasarkan keputusan atas kondisi kesehatan, tapi ketika seleksinya sudah selesai dengan melakukan pendekatan kemampuan, keahlian, jadi udah diterima lah ya, kira-kira gitu. Baru assessment terhadap kesehatan dilakukan. Untuk apa? Untuk memberikan proteksi, untuk memberikan jaminan bahwa ketika seorang pegawai itu sakit, dia bisa dapat asuransi, dia bisa dapat cuti misalkan, dan itu udah diketahui oleh pemberi kerja. Jadi untuk penanganan, bukan untuk membuat seorang itu kehilangan pekerjaannya karena alasan kesehatan. Nah, ini konsep yang sebenarnya sudah banyak digunakan oleh berbagai negara, misalkan di Australia, di Amerika gitu ya, negara-negara yang sebenarnya perkembangan hak asasinya sudah duluan gitu dibanding Indonesia. Sudah melakukan hal itu, dan sebenarnya unik nih kalau di Indonesia, karena kalau kita baca konstitusi kita ya, di Undang-Undang Dasar 1945, untuk jabatan presiden itu bukan sehat jasmani rohani, tapi mampu secara jasmani dan rohani. Makna mampu dan makna sehat itu berbeda. Kalau sehat, ketika pemeriksaan kesehatan kita sakit, wah nggak lolos sudah. Tapi kalau mampu, dia akan dikaitkan kondisinya dengan pekerjaannya apa. Nah, sebenarnya ada satu keahlian di bidang kesehatan itu namanya bidang okupasi. Jadi dia itu menilai apakah seseorang itu mampu atau tidak melaksanakan sebuah pekerjaan. Berarti kayak semacam asesor di bidang kesehatan gitu ya? Betul, gitu. Jadi dia bisa menilai. Kalau ahli medis biasa seperti di puskesmas atau yang biasa membuat surat sehat gitu ya, menurut saya itu nggak bisa menilai seseorang itu mampu mengerjakan pekerjaan atau tidak. Dia hanya bisa melihat kondisi kesehatan saja, berhenti di situ, gitu. Jadi itu sebenarnya sebelum kita masuk ke konsep disabilitas, ke konsep HAM terkait dengan terkait dengan kondisi kesehatan, apa yang terjadi saat ini bahwa seseorang sekarang gagal karena kondisi sehat jasmani rohani itu sebenarnya harusnya tidak ada lagi dan itu diskriminatif. Oke. Berarti kalau misalnya masih ada kayak pemberi kerja, anggaplah perusahaan atau mungkin instansi pemerintahan yang beranggapan nanti kalau kita menerima orang-orang yang dalam tanda kutip sakit, mereka jadi kontraproduktif dong. Kita justru butuh kan pegawai yang bisa bekerja dengan maksimal, tapi sementara dengan menerima mereka yang kondisinya seperti ini, kita nggak bisa menggunakan jasa mereka atau kemampuan mereka dengan maksimal. Itu gimana? Ya, memang pemahaman itu yang berkembang saat ini. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah benar seseorang yang sedang kondisi sakit itu tidak boleh bekerja? Bukankah ketika seseorang yang sakit itu justru membutuhkan pemasukan gitu kira-kira ya untuk berobat atau perlindungan berupa asuransi yang hanya bisa didapat ketika mungkin dia dapat kerja, kira-kira gitu. Nah, logika bahwa kemudian seseorang pemberi kerja akan rugi itu pertama asumsi bahwa kenapa? Karena sebenarnya kondisi seseorang nggak bisa maksimal dalam bekerja bukan karena kondisi kesehatan semata, tetapi karena tidak ada dukungan terhadap dirinya dalam kondisi apapun dia bisa maksimal memberikan kerjaan. Saya ambil contoh nih baru-baru ini.
Jadi kan kalau kita dengar isu hukum terbaru, ada seorang DPO korupsi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, itu ditangkap oleh KPK di baru-baru ini. Penyidiknya yang memimpin itu seorang yang baru disiram air keras matanya oleh Bang Novel Baswedan ya. Kenal ya. Kalau kita coba nilai dia, pasti kalau kita pakai pola pikir yang tadi bahwa seorang nggak bisa maksimal karena kondisi kesehatannya, Bang Novel Baswedan ini dinilai nggak akan mampu, tapi dia bisa memimpin penangkapan seorang DPO yang sudah buron berbulan-bulan. Iya betul. Kenapa bisa gitu? Karena dia bekerja dengan dukungan yang maksimal, sehingga dia bisa memaksimalkan situasi kondisi dia, kira-kira gitu. Nah, memang ada suatu hal yang belum ada di Indonesia gitu ya, yaitu bagaimana negara itu menjamin setiap warga negaranya untuk sembuh dari penyakit, mau yang ringan maupun sampai yang berat, kira-kira gitu ya. Jadi beban itu seharusnya memang tidak diambil oleh pemberi kerja, tetapi dia diambil oleh negara dan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada tolong dibedain ya antara negara dan pemerintah. Itu berbeda. Negara itu menjamin semua warga negaranya termasuk hak atas kesehatan. Dan berarti ada kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan setiap warga negaranya. Jadi beban untuk mendapat kesehatan itu jangan dibebankan kepada pemberi kerja memang. Gitu. Seharusnya ada fasilitas, sekarang tuh BPJS misalnya, atau asuransi kesehatan lainnya yang seharusnya bisa didapat oleh semua warga negara. Untuk apa? Agar menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Iya betul. Nah, itu apa ya, menurut aku kayak satu pencerahan sih, penjelasan yang benar-benar baik, karena membuka pikiran kita. Kalau selama ini kita berpikir ada pemisahan antara yang namanya sakit, yang namanya disabilitas, terus ya kadang mungkin orang jadi memaklumi, iya sih mungkin perusahaan berpikirnya mereka pasti mau cari pegawai yang bisa berkontribusi semaksimal-maksimalnya, tapi ternyata ada reason yang seperti tadi Bang Fajri jelaskan itu, dan ya itu memang betul-betul masuk akal banget sih gitu. Tapi ada lagi gini ya, beberapa teman aku juga sempat ngobrol gitu, dan mereka kayak semacam komplain atau curhat gitu ya. Mereka bilang kayak contoh pada saat proses verifikasi disabilitas, mereka tuh seperti menemukan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip entah bisa dibilang pura-pura disabilitas, atau sebenarnya disabilitasnya terlalu ringan banget, atau mungkin memang mereka sebetulnya nggak tahu mereka ini termasuk disabilitas atau enggak, tapi mereka tuh mendaftar di formasi disabilitas entah dengan alasan apapun gitu. Nah, ada nggak sih sebetulnya kriteria yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan atau mungkin dari undang-undang disabilitas ini sendiri, batasan minimalnya disabilitas itu seperti apa sih kategorinya gitu? Ya, jadi tadi kalau kita lihat definisi di undang-undang, bukan hanya melihat pada kondisi fisik, mental, sensorik, intelektual saja, tetapi bahwa dia ada dampak. Satu, dia jangka panjang, itu harus dilihat. Maksudnya jangka panjang di sini sebenarnya adalah ada fungsi-fungsi rutin yang dengan kondisi non disabilitas itu bisa dilakukan secara ketika disabilitas dalam waktu panjang itu dia ada hambatan, kira-kira begitu. Lalu kemudian itu menghambat dia dalam berpartisipasi. Nah, saya pikir ketika dua hal itu memang secara teknis kan itu administratif ya, secara administratif harusnya bisa diturunkan, dan di beberapa regulasi di beberapa negara, misalkan di American Disability Act, itu dia punya turunan yang memang sedetail itu, gitu. Nah, di Indonesia memang belum ada yang mendetail. Tapi saya pikir secara detail gitu. Betul. Nah, saya pikir itu perlu ke depan untuk hal-hal yang sifatnya nantinya menjadi layanan-layanan, atau bukan layanan lah ya, tapi pemberian hak yang khusus terhadap disabilitas. Itu perlu untuk membedakan. Nah, tapi coba saya ingin masuk sedikit ke tadi formasi disabilitas ya. Nah, saya justru berpikir bahwa yang seharusnya dilakukan adalah justru yang penyandang disabilitas yang mendaftar itu harus disediakan aksesibilitas akomodasi yang layak, sehingga apa?
agar semua peserta yang daftar CPNS itu punya titik start yang sama dalam Iya, mengerjakan betul, soal. betul. Iya, aku setuju banget. Gitu. Jadi walaupun misalkan buat saya ya, walaupun ada yang non disabilitas atau hambatannya tidak sama dengan yang lain, terus masuk ke formasi disabilitas, sebenarnya persaingannya akan sama. Ketika yang penyandang disabilitas diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang memang sesuai dengan untuk menghilangkan hambatan yang dia miliki. Gitu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan formasi disabilitas dimasuki oleh siapa, tetapi yang jadi masalah adalah ketika seorang penyandang disabilitas tidak diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Nah, itu yang kemudian jadi kendala hari ini. Bahkan kalau saya ya, pemikirannya formasi disabilitas itu harusnya tidak ada gitu. Jadi penyandang disabilitas boleh masuk kemanapun, formasi yang umum kah, cum laude kah, dan seterusnya, tapi dia dilengkapi dengan atau diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Nah, iya, aku juga berpikiran kayak gitu sih. Ya. Nah, tapi di lain sisi memang perlu ada satu jalur khusus untuk penyandang disabilitas, tapi dilakukan di luar program CPNS ini. Nah, saya sempat punya gagasan bahwa seharusnya pemerintah tuh talent scouting ya. Talent scouting itu apa ya? Mencari gitu ya lulusan-lulusan penyandang disabilitas yang lulusan kampus gitu. Dilihat background pendidikannya apa dan dilihat formasi yang ada apa ada yang sesuai atau enggak gitu. Jadi jalurnya tidak melalui seleksi tapi dia talent scouting. Untuk apa? Karena Undang-Undang 8 2016 itu mensyaratkan 2% itu loh. Gitu. Jadi pemerintah harusnya punya target gitu. 2% itu kapan akan terrealisasi? Gitu. Jadi harusnya ada perbaikan lah di skema CPNS itu. Thanks for watching my channel. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!